bareng gua Rezi Seven dan bakalan masih seru-seruan dan gue bakalan menginvestigasi seberapa seremkah kantor ini, dan sesuai sama judul video kita yaitu Warkah Room, yang dimana Warkah Room ini boleh dibilang cukup seram ya. Dan terus gue udah mengundang narasumbernya yang boleh dibilang karyawan yang mendiami Warkah itu. Kita langsung panggil Mas Taufik. Ya, halo Mas Taufik. Halo. Gimana Mas Taufik? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, ini kita udah sama Mas Taufik, yang pastinya kita bakal nanti Mas Taufik bakal cerita-cerita kejadian-kejadian apa yang sudah dialaminya. Maka dari itu ayo kita ikuti. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baru duduk. Nah, sekarang kita udah sampai di ruang Warkah, yang dimana ruangan ini cukup panas ya, gitu. Dari pertama naik saya merasakan hal-hal yang ya begitulah gitu. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut dan cerita dari Mas Taufik, kita langsung aja. Gimana Mas? Pengalaman apa nih yang pernah lo kerjain di ruangan ini? Ya, kalau untuk pengalaman banyak, kita nyari Warkah tahun-tahun tua, tahun-tahun 80, tahun-tahun 70. Terus ya sejenis PT perorangan, kita nyari tahun-tahun tua. Ya untuk selanjutnya ya kita nyari di sini biasanya satu orang. Kalau kita ada yang nggak masuk, pasti kita di backup sama tim yang lain. Oke. Nah, pada saat mencari pencarian berkas itu lo pernah ada ngerasain hal-hal aneh gak? Banyak. Salah satunya aja nih yang menurut lo rada-rada ya begitulah. Ada. Kita awalnya itu di sini berdua. Kita mencar, yang satu di pojok sebelah kanan, yang satu di pojok sebelah kiri. Oke. Yang pojok di sebelah kanan itu saya sendiri, yang pojok sebelah kiri namanya Pak Tony. Nah, pas kita nyari itu, saya ngeliat tuh sosok bayangan gede hitam lari. Saya kejar, saya ngomong sama Pak Tony, Pak, ayo kita turun, perasaan udah gak enak. Pak Tony turun, saya turun, Pak Tony tidur, karena katanya sih puyeng, mual. Ya sejenis kayak gitulah. Pas dia tidur, bangun-bangun, dia itu ngelihat sesosok gede hitam, berambut hitam di depan mukanya persis. Dia bangun, lari, nyari, cerita, Pik, tadi yang kamu omongin itu bener. Pas aku bangun, ngelihat tuh sosok gede hitam. Contoh sepele kayak gitu. Terus yang contoh kedua, ada tumpukan berkas, udah kita tumpuk rapi tuh. Tiba-tiba itu bisa kayak jadi perosotan anak-anak. Oh, dijatuhin gitu ya? Dijatuhinnya lucu, rapi banget. Oh, di ruangan ini juga ya? Di ruangan ini ada, di ruangan sebelah juga ada. Oke. Ya. Terus pernah dikerjain lagi nggak selain itu dijatuhin tuh berkas? Banyak. Kadang kita nyari berkas itu nggak ketemu. Nah, pernah nggak lu nyari berkas tapi lu dicari padahal itu nggak ada gitu? Tahu-tahu ada di depan lu gitu, jadi kayak dikerjain. Sering itu hampir ya kurang lebih 3-4 kali lah. Kita lewat di situ hampir 4-5 kali. Wow. Berkas kita nggak ketemu sama sekali, berdua. 2 orang kita nyari nggak ketemu. Tahu-tahu kita berhenti, ya kita berdoalah izin
kita di sini kerja, mohon jangan diganggu. Oke. Di situ berkasnya. Wah, ada depan mata ya? Iya, 4 kali 5 kali kita mondar mandir di situ, nggak ketemu. Akhirnya udah istirahat dulu, kita break, jelang 10 menit 15 menit kita masuk lagi, ketemu berkasnya di situ lagi. Sering kalau kayak gitu. Oke. Terus lu pernah lembur nggak malam-malam gitu? Pernah hampir 3 kali. Kita pulang jam 11 malam. Kita stay di sini dari pagi. Wow. Kita ngerapiin. Waktu itu pindahan sebenarnya kan tahun 2018 itu di lantai 2, tapi dipindahin ke lantai 4 karena lantai 2 mau dibikin ruangan baru. Otomatis kita pindahan dong. Sampai jam 11 malam nyampe di sini cuman 2 orang yang pindahan, saya sama Pak Tony. Kejadian malam itu lebih ekstrim. Pintu tutup, di gagang pintu kan itu kuncinya kan pakai rantai tuh, itu bisa gerak teronteng. Di belakang pintu itu ada sosok bayangan. Oke. Kita liatin aja sampai kurang lebih 10 menit 15 menit bayangan itu hilang dengan sendirinya. Goyangan pintu ini juga hilang juga, habis itu berhenti. Disitulah sama engkong. Oke. Udahlah Pak Tony, kita turun aja, besok lanjutin. Kita pulang hampir jam 11 malam katanya. Terus lagi ini, gue mau nanya nih yang terakhir nih. Ada nggak orang lain selain karyawan lu sama Pak Tony itu, orang lain asal masuk ke ruangan ini penampakan lah atau dikerjain lah atau apa? Cerita dari anak-anak gimana? Ada salah satu temen juga kan kemarin yang Pak Tony nggak masuk. Saya disuruh nyari warkah. Saya minta tolong sama temen itu, temenin dong ke atas, ke lantai 4. Kita temenin. Kejadian bukan di lantai 4, malah di lantai 3. Oke. Yang di bawah ini persis. Dia itu melihat sosok cewek pakai baju putih, ada taring, matanya merah. Aduh. Dia Ya. ngelihat sosok itu, padahal kalau hari-hari biasa ketemu sosok itu nggak ada taring, matanya nggak merah. Tapi semenjak minta tolong sama temen itu, kok nampaknya kayak gitu loh. Oke. Aneh. Oke. Ada temen sendiri juga, si Tia namanya, yang di lantai 4 sekarang. Oke. Mungkin Mas Topik ada pesan mungkin buat sobat Bepsel yang lagi nonton, pesan untuk datang ke tempat-tempat yang dikiranya belum familiar buat dia. Jadi kita harus gimana? Ya kalau untuk teman-teman nih, kalau belum pernah masuk ke ruangan situ, kalau masuk usahakan ucap salam. Kalau nggak permisi, assalamualaikum. Ya kita menghormatin yang ada di situ aja deh. Pernah juga nggak ngucap salam, kejadiannya bertubi-tubi tuh. Wow. Hampir seminggu. Wow. Hampir seminggu kita dikerjain habis-habisan. Oke. Kayaknya cukup sekian untuk episode Ruang Warkah ini, yang pastinya next di acara Kismis episode selanjutnya bakalan seru dan bakal serem lagi. Jadi intinya dari ceritanya Mas Topik, tempat dimanapun kita berada dan kita berkunjung, tetap jangan lupa membaca salam. Salam, permisi, dan tidak ada niatan jahat sekalipun. Itu aja sih kalau pesan dari Mas Topik dan saya. Oke, cukup sekian untuk acara Kismis episode Ruang Warkah. Sampai ketemu lagi di acara Kismis yang lebih seram lagi. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumbuk kayak gini ya, besok pagi tumbukannya rubah.
besok pagi. Gak nyampe pagi dah, kita masuk jam 8. Jadi tumpukan bisa rubah lagi. Kadang ada yang nggak ada yang hilang. Aneh di sini, lebih parah. Tragedinya kayak si Tia, cewek bergaun putih, dia yang pakai taring sama mata merah, pas di ujung sana. Keadaannya dia gini, nengok kanan, kan pas. Belakang ada yang ngurut. Masih cewek, soalnya bisa tahu tuh. Ya itu, ya itu. Iya. Suara cewek tapi suaranya gede. Iya, Iya. iya. Oh, iya. Itu yang pojok sebelah kanan. Iya. Yang tadi kita masuk lorong. Makanya tadi pas aku masuk deh, aku sering nengoknya ke kanan. Karena di kanan itu banyak bayangan yang lewat. Tapi suaranya cuma sekali. Sekali, Iya kan? Iya, Sekali benar ya? sekali. Oh, ya udah lah Di sekali. sini sekali. Iya. Merinding deh. Iya. Kadang itu malah lebih kocaknya lagi manggil nama. Gitu. Ini saya dengar barusan. Iya, Sekali saya ketawa. sekali. Ih, Hi. cewek, tapi bukan ke cewek, suaranya gede suaranya. Iya. Nah, itu sosoknya di pojok sana. Iya. Yang tadi kita bareng-bareng ke belakang, ke sebelah kanan. Nah, tiap lorong itu dia tinggalnya di situ. Oh iya bener, kalau sekali suaranya sekali bener berarti Iya. sama. Sama. Barusan yang bu suara tuh. Ih. Ya kita kan ganggu kita mau Iya. lihat dulu. Kalau yang belum pernah kesini, terus kesini sama yang pernah kesini, pasti yang belum pernah itu ditongolin. Banyak Ya, kejadian kayak gitu. yang namanya arsip ya. Iya, namanya arsip. Mungkin sejam sekali juga baru masuk orang ya kan.